saya ketahui tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, ya Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Banyak sekali lika-liku dan para pejuang yang ikut gugur dalam memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalau diceritakan secara panjang itu sangat berlika-liku sekali ya. Ya pada intinya kita harus tahu sejarah saja. Yang saya ketahui mungkin dari perumusan proklamasi kemerdekaan sampai juga pembacanya. Sejarah Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945 diprakarsai oleh Soekarno dan Hatta. Sejarah kemerdekaan Indonesia itu pertama kali kata Indonesia muncul pada saat Kongres Pemuda II. Nah, sebelumnya itu pada zaman kerajaan Indonesia disebut sebagai Nusantara, di mana Nusantara ini sering sekali dijajah oleh bangsa-bangsa lain seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Nah, hingga pada suatu saat Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada Perang Dunia Kedua, dan muncullah pembentukan organisasi BPUPKI sebagai ajang mempersiapkan proklamasi Indonesia. Nah, proklamasi Indonesia sendiri dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah pernah membaca buku mengenai sejarah Indonesia, pada buku itu tertera bahwa negara kita itu pernah dijajah oleh orang-orang Eropa, terutama Belanda yang paling lama di Indonesia sampai 350 tahun. Setelah itu adalah dijajah lagi oleh bangsa Jepang, berarti adalah orang Asia. Pada tahun 1945 setelah dijajah oleh orang Jepang, negara kita itu adalah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Yang memproklamasikan itu atas nama bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Itu yang bisa diketahui. Dengan kita tidak melupakan sejarah dan jasa-jasa para pejuang yang telah memerdekakan negara kita ini ya. Salah satu caranya ya dengan kita mengajarkan kepada anak cucu kita sejarah-sejarah serta pihak-pihak yang dulu ingin menghancurkan keutuhan Indonesia agar mereka tahu gitu. Mungkin kalau Indonesia zaman dulu tuh penuh perjuangan ya, karena ada kemerdekaannya dari awal tuh sangat-sangat susah. Mungkin kalau yang buat makna Indonesia sekarang tuh lagi berjalannya buat berkembang gitu. Indonesia zaman dahulu mungkin kurang melek teknologi ya, maksudnya dari penduduknya kalau dibandingkan sama sekarang, kalau terutama usia produktif semuanya lebih melek teknologi dan lebih mempergampang dalam semua hal gitu, termasuk saya juga termasuk yang terbantu dengan teknologi zaman sekarang. Nah, pada zaman sekarang mungkin dari segi kerukunan umat, pada zaman dahulu mungkin antar umat agama itu saling menghargai ya. Dan selama sekarang, kalau sekarang itu menjadi sebuah keributan seperti itu. Nah, untuk dari segi teknologinya sendiri mungkin dari zaman dahulu sekarang lebih canggih dari zaman dahulu. Kalau zaman dulu, pada waktu apalagi zaman penjajah, setelah membaca buku untuk sejarah Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu karena orang terjajah, tentu adalah kesengsaraan itu sangat, dan kemiskinan itu banyak sekali. Dan sekarang sudah zamannya merdeka, itu adalah lebih meningkat kehidupannya bangsa Indonesia. Bahkan adalah kekayaan pun adalah lebih banyak yang diraih oleh bangsa Indonesia. Dan sekarang kami adalah yang hidup di zaman kemerdekaan ini yang perlu mengisi
kemerdekaan ini sebaik mungkin. Ya, dengan kita patuh terhadap aturan, hukum, perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tempat kerja mungkin kita tidak terlambat datang. Itu aja simpelnya. Mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi protokol kesehatan yang sekarang sedang berlaku saat pandemi corona ini. Ya, sebagai pelajar pastinya buat belajar dengan sungguh-sungguh, punya cita-cita yang tinggi buat bisa naikin tingkat pelajar di Indonesia. Upaya bela negara contohnya bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saya sebagai perawat yang bisa memberi pelayanan kesehatan yang sebaik mungkin, itu termasuk ke dalam salah satu bela negara. Mungkin seperti menggunakan produk lokal, terus menjaga lingkungan sekitar. Untuk bela negara, karena negara kita ini sudah merdeka, untuk bela negara, kalau jadi petani, jadilah petani yang baik, yang benar jadi petani. Kalau yang jadi pedagang, jadilah pedagang yang benar. Jangan sampai adalah mengurangi timbangan dan sebagainya. Dan juga kalau kita itu adalah untuk mengisi ini, produk Indonesia, produk negara kita diutamakan untuk dibeli oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut saya, karena saya sendiri sudah divaksin, ya karena itu adalah salah satu cara pemerintah negara kita untuk mengurangi peningkatan pandemi COVID-19 ini. Percaya, soalnya virus ini atau berita-berita yang tentang virus ini tuh benar-benar ada. Percaya tentu, saya sebagai perawat harus percaya ya, maksudnya karena saya yang berjuang menghadapi pandemi ini. Itu mungkin sangat membantu masyarakat Indonesia dalam penanganan pandemi untuk sekarang ini. Tanggapan mengenai vaksin itu adalah memang itu usaha baik untuk mengatasi adalah akibat virus COVID-19. Dan itu adalah dengan adanya vaksin ini kami itu percaya baik itu untuk kekebalan tubuh itu sendiri. Sudah, insya Allah saya sudah dosis ketiga. Ya, sudah. Karena saya percaya ada itu COVID. Negara sebagai partisipasi saya dalam upaya untuk melawan pandemi ini, salah satunya dengan vaksinasi. Sudah divaksin. Mengapa saya itu divaksin? Karena udah percaya itu ada vaksin itu baik bagi adalah kekebalan tubuh itu untuk mencegah kenanya adalah virus COVID-19. Yang saya sudah ketahui itu Moderna, AstraZeneca, sama Booster. Sinovac. Pertama Sinovac, terus AstraZeneca, Pfizer, terus Moderna, ada lagi Coronavac yang baru. Itu paling. Ada Sinovac, Pfizer, Moderna, Astra, Sinopharm, Covovac, mungkin. Yang diketahui yang tahu itu Sinovac, bahkan sekarang itu yang terakhir itu adalah Pfizer itu yang baru, yang ingat itu, yang hafal itu cuman jenis vaksinnya itu. Yang saya rasakan meriang, flu, dan ada teman saya itu gatal-gatal. Gatal-gatal. Ya, Berapa lama Pak flu-nya? semalam aja Semalam, habis itu besoknya langsung sembuh. sembuh. White imunitas. Positif yang pasti bakal meningkatkan kekebalan tubuh kita ya terhadap virus nantinya. Kalau negatifnya, sebenarnya negatif cuma efeknya ya, kalau efek setelah dilakukan vaksin ini juga tergantung dari imun tubuh masing-masing.
dampaknya sangat baik ya, apalagi bagi untuk penanganan pandemi ini, karena saya setelah divaksin lebih rentan dan lebih sehat terhindar dari virus corona. Yang saya rasakan setelahnya divaksin itu adalah terasa pada tubuh itu selama 3 hari demam meningkat dan juga adalah rasakan menggigil, tetapi setelah 3 hari itu adalah rasa itu hilang dan rasa pada badan itu adalah enak kembali seperti semula. Insya Allah sejauh ini saya mengikuti dengan memakai masker, menjaga jarak, Ya. mencuci tangan, serta memakai hand sanitizer. Ya. Pakai masker ke sekolah, terus jaga jarak juga. Jelas. Ya, saya mengikuti. Ya tentu mengikuti, karena adalah biarpun sudah divaksin itu adalah mengenai protokol kesehatan itu penting, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga adalah menjauhi atau jarak itu adalah kalau ada kerumunan itu menjauhi kerumunan gitu. Ya nggak muluk-muluk ya, berharap ya segera agar pandemi COVID ini segera berakhir dan negara kita kembali seperti normalnya lagi kayak gitu. Mungkin harapannya dari saya, semoga walaupun pandemi kayak gini tuh kita bisa sama-sama bangkit kembali dari keterpurukan ini. Harapan semoga masyarakat Indonesia lebih lebih aware lagi terhadap kesehatan, terutama meskipun pandemi sekarang sudah turun kasusnya, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan juga melakukan vaksin. Semoga Indonesia terbebas dari COVID-19 dan status pandemi dicabut dari negara ini. Setelahnya adalah negara Indonesia bebas dari COVID-19, mengharapkan bahwa adalah baik perekonomian apapun adalah yang ada di Indonesia, di negara kita, lebih meningkat dan lebih baik lagi daripada pada waktu adalah adanya virus COVID-19.